Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Taimiyah Cerdas beralam mulia. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa kabar anak-anakku, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Muzaki akan membahas terkait saum Ramadan. Kalian tahu bulan Ramadan? Tahu dong. Apa yang kalian ingat tentang Ramadan? Ya, saum. Terus THR, ingat THR? Udah pasti. Jadi kalian tadi bilang ya, pertama saum, yang kedua THR. Anu ditunggu sama kalian, THR-nya atau saumnya? Masya Allah, jujur sekali ya anak-anak ini. Baik-baik ya. Pak Muzaki anggap yang barusan mah bercanda ya. Kalau aslinya mah kalian kalau ingat Ramadan tuh ingat tadarusnya, ingat saumnya, ingat tarawehnya, ingat sodakohnya. Amin kan itu? Oh iya, zakat juga ya. Oke. Jadi perhatikan sebentar ya. Yang namanya bulan Ramadan itu tentu sudah sangat familiar dengan kita semua, ya. Karena setiap tahun kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Berapa lama? Ya, selama satu bulan. Dan bulan ini terasa spesial dibandingkan bulan-bulan lainnya. Betul tidak? Betul ya. Karena memang bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan suci umat Islam. Yang dimana kalau misalkan kita ingat Ramadan, ya banyak memori-memori yang ada di kepala kita. Ya mungkin diantaranya tadi ya THR-nya. Tapi selain itu ibadah-ibadahnya juga tentu berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah tapi kalian tahu tidak? Kira-kira saum Ramadan ini ada sejak kapan? Sejak zaman Nabi siapa? Nabi Daud? Ada lagi jawaban yang lain? Nabi Muhammad, terus Nabi Adam. Oke. Ada yang bilang Nabi Daud, bilang Nabi Muhammad, ada yang bilang Nabi Adam. Yang betul sejak saum Ramadan yang tepat disyariatkan sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan zaman Nabi Adam, zaman Nabi Daud, itu belum ada saum Ramadan. Belum ada saum Ramadan. Kalau bulan Ramadannya udah ada belum? Udah ada belum Ramadannya? Ramadannya mah udah ada. Dari sejak zaman Nabi Adam juga itu udah ada Ramadan itu. Ya. Atupa berarti umur dunia teh 1444 Hijriah. Bukan seperti itu. Ya. Tahun 1440 Hijriah itu dihitung dari peristiwa hijrah. Tahu hijrah Nabi Muhammad? Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad hijrah. Nah, itulah pertama kali tahun Hijriah dalam Islam dihitung sebagai tahun ke-1. Jadi 1444 Hijriah itu dihitung sejak peristiwa hijrah. Tapi kalau Ramadannya mah itu udah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, sekarang ingin Bapak buka pertama spesialnya Ramadan buat kalian. Ramadan itu sama Allah sengaja dipingit. Tahu dipingit nggak? Dipingit itu nggak boleh keluar, belum diberikan. Jadi Ramadan itu dari sejak Nabi Adam, sejak zaman Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, itu Ramadan bulan yang biasa aja. Bulan yang biasa, nggak ada spesialnya. Kamu mau dibagi THR mah.
Nggak ada spesial-spesialnya. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad lahir pun, Ramadan udah spesial belum? Masih belum spesial. Kapan atuh spesialnya? Lain, bukan pas ada uang. Nah, sekarang kita cari tahu. Jadi, waktu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah dari Mekah, itu umat Islam ya, posisinya umat yang menjadi umat apa? Umat pendatang. Karena di karena di Madinah pada saat itu ada siapa? Siapa penduduk aslinya pada saat itu? Di Madinah. Bukan orang Quraisy. Orang Quraisy itu adanya di Mekah. Kalau di Madinah siapa? Ada Yahudi dan Nasrani. Kalau dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasrani ini disebut sebagai Ahlul Kitab. Ya, ada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini, orang-orang Nasrani, Yahudi, memegang kitab gak? Megang. Apa yang mereka pegang kitabnya? Kalau Nasrani, Injil. Kalau orang Yahudi, Zabur. Di dalam Injil, di dalam Zabur, itu dijelaskan siapa nabi terakhir yang akan menjadi penyelamat mereka. Kalian tahu nggak kira-kira jawabannya? Siapa? Nabi Muhammad. Tepat sekali jawaban kalian. Karena pada saat itu Injil dan Zabur yang ada berbeda dengan Injil dan Zabur yang ada sekarang. Injil dan Zabur sekarang itu sudah mengalami modifikasi perubahan-perubahan. Sedangkan waktu zaman Nabi Muhammad baru diutus, itu masih ada sisa-sisa kebenarannya. Dan di antara sisa-sisa kebenarannya ada ciri-ciri Nabi terakhir. Yaitu dijelaskan dengan sangat jelas siapa Nabi terakhir itu. Baik dari rupanya, penampilannya, sifatnya, perangainya, bahkan tempat kelahirannya. Latar belakang kenapa ada orang Yahudi dan Nasrani di kota Madinah saat itu, karena orang karena orang Nasrani dan orang Yahudi, di dalam kitabnya disebutkan akan datang seorang nabi terakhir di sebuah daerah yang di sana banyak perkebunan kurma, kemudian dihimpit oleh 2 bebukitan. Dan itu percis seperti kota Madinah pada saat itu. Ya, jadi mereka tuh menunggu-nunggu nabi terakhir. Dan ternyata ramalan itu terbukti tidak? Terbukti tidak ramalannya? Terbukti. Penantian mereka selama 1000 tahun, Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad hijrah. Dari mana? Mekah ke Madinah. Tapi sangat disayangkan. Ya, penantian mereka selama 1000 tahun ternyata mereka kecewa. Kenapa kecewa? Karena nabi terakhir yang muncul itu bukan berasal dari kalangan mereka. Jadi orang Yahudi itu rasis. Mereka ingin si nabi dan rasulnya itu berasal dari golongan mereka. Kalau bukan dari golongan mereka, mereka menolaknya. Mereka nggak mau beriman, mereka nggak mau menerimanya. Dan itulah yang terjadi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Padahal pas Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad tuh tahu kalau sebetulnya orang Nasrani dan orang Yahudi ini mengetahui siapa dirinya, siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh tahu. Maka pada saat itu Nabi Muhammad berharap sangat besar kepada mereka. Mereka menyambut Nabi Muhammad dan mereka masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Pertama, Nabi Muhammad itu bajunya menggunakan jubah asfar. Tahu jubah asfar? Jubah yang berwarna kuning keemasan. Wis, gaya gitunya, pakai jubah itu. Karena jubah itu biasa dipakai oleh pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Sama Nabi Muhammad pakai. Kemudian rambutnya disisir ke belakang, seret, diurai. Karena apa? Karena pada saat itu sama, para pendetanya juga kayak gitu gaya rambutnya. Terus apa lagi yang mirip? Ibadahnya. Orang Islam sekarang kalau sholat menghadap kemana? Di mana kiblatnya? Ke Ka'bah.
sebelum diperintahkan ke Ka'bah, orang Islam diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis sampai sekarang masih dihormati oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Harapannya apa? Bajunya udah sama kayak para pendeta-pendetanya. Terus ibadahnya juga sudah sama nggak? Sama tempat yang dihormatinya. Bahkan pada saat itu diturunkan sebuah ayat. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan ini sangat familiar di telinga kalian saat di bulan Ramadan. Bunyi ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ini. Ayat ini berbunyi apa? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah saum. Sama seperti kaum terdahulu. Jadi saumnya itu bagaimana? Saum kaum terdahulu itu dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 di tengah bulan. Kalau sekarang dikenal sebagai saum Ayyamul Bid. Tahu Ayyamul Bid? Nah, dulu itu saum wajibnya kayak gitu. Dan itu adalah saum wajib yang sama seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada saat itu. Mirip gak? Tuh, udah kurang apa lagi? 4 poin udah sangat mirip. Tapi yang diterima oleh Nabi Muhammad apa? Penolakan atau penerimaan? Penolakan. Di antaranya adalah Huyai bin Akhtab. Ya, dia itu pemimpin orang Yahudi saat itu. Dia mengumpulkan para pemimpin Yahudi yang lainnya. Demi Allah, aku gak akan pernah beriman kepada Nabi Muhammad. Meskipun aku tahu Nabi terakhir adalah Muhammad. Kenapa gak mau beriman? Karena Nabi Muhammad bukan berasal dari golongan mereka. Sampai segitunya mereka menolak Nabi Muhammad. Bahkan pengkhianatan mereka, penolakan mereka semakin bertambah parah. Selama 1 tahun, dari tahun ke-1 Hijriah sampai tahun ke-2 Hijriah. Terus, bahkan diolok-olok Nabi Muhammad. Lihat tuh Islam, agamanya plagiat. Tahu plagiat apa? Niru-niru agamanya. Saum niru kita. Kiblat niru kita. Lihat sampai nabinya, bajunya aja, outfitnya sama kayak pendeta kita katanya. Diolok-olok. Nabi Muhammad terima tidak? Tidak. Orang Islam bersedih. Nabi Muhammad pun bersedih. Tapi mau meminta kepada Allah, malu. Ya, malu Nabi Muhammad gak mau minta. Cuman apa yang bisa Nabi Muhammad lakukan? Setiap malam datang ke sebuah bukit, kemudian menatap langit. Berharap kepada Allah supaya Allah merubah keputusannya. Sampai akhirnya di tahun ke-2 Hijriah, barulah saum Ramadan diwajibkan. Jadi awalnya orang Islam itu bukan saum Ramadan yang diwajibkannya. Tapi saum apa? Ayyamul Bid. Di tahun ke-2 Hijriah baru diwajibkan saum Ramadan. Ya, atas dasar tadi. Karena terus diolok-olok, kata Allah, udah selisih aja. Udah nggak ada harapan mereka ini. Kalau udah gak mau beriman aja, udah tinggalin aja. Maka diselisihi semuanya. Pakaian ganti lagi. Pakai pakaian yang sederhana Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad itu pada dasarnya sederhana. Pakaiannya serba putih. Rambutnya diganti. Yang tadi sisir ke belakang jadi belah 2. Tahu Pak Yahya? Nah, rambut sunnah ya tante. Dibelah 2 rambutnya. Kemudian apalagi tadi yang sama? Kiblat. Yang tadinya menghadap Baitul Maqdis berubah kemana? Ke Makkah. Yang terakhir saum. Yang tadinya Ayyamul Bid sama kayak mereka dirubah menjadi saum Ramadan. Nah, ya, jadi Ramadan itu yang awalnya biasa aja berubah menjadi bulan yang spesial. Spesialnya Ramadan dari zaman Nabi Adam ditahan. Gak ada itu saum Ramadan. Di zaman Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad kita diberikan yang namanya saum Ramadan. Ya, maka kalian ketika melihat Ramadan, mau menghadapi Ramadan, jangan biasa aja. Harus excited. Harus excited artinya harus bersemangat, harus tertarik ya. Benar-benar dipersiapkan. Saumnya dilaksanakan. Karena yang spesial dari Ramadan itu bukan bulannya, tapi apa? Saumnya. Ya, untuk menutup Bapak sebutkan beberapa keutamaan saum Ramadan. Yang pertama,
Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atas dasar iman, akan diampuni seluruh dosanya. Spesial nggak? Mau diampuni dosa? Mau. Saum Ramadan karena iman, mengharapkan ridho Allah. Maka harapan kalian tadi yang pertama tentang THR, eliminasi. Oke? Saum Ramadan untuk apa? Ridho Allah, bukan untuk Fahim tum? Ya, itu yang pertama. Orang yang saum Ramadan diampuni dosanya. Terus yang kedua, saum Ramadan diijabah doanya. Kalian tentu punya banyak keinginan. Kalian tentu banyak cita-cita, banyak harapan. Manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk kalian berdoa. Ditambah, orang yang melaksanakan saum Ramadan, ibadah apapun, mau yang kecil, mau yang sunnah, mau yang wajib, sama Allah dilipat gandakan pahalanya sampai ukuran unlimited. Tahu unlimited? Tidak terhingga, tidak terbatas. Sekarang bagaimana? Sudah paham? Keutamaan Ramadan. Bukan THR? Setuju? Setuju. Tapi apa yang spesial itu? Saumnya. Saumnya harus bagaimana? Beriman kepada Allah, mengharap ridho Allah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita buat nanti di bulan Ramadan saum itu benar-benar karena Allah, tidak mengharapkan hal-hal yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin anak-anak ya, sedikit penjelasan dari Pak Muzaki terkait bulan Ramadan. Lebih banyak lagi penjelasan dan keutamaan tentang Ramadan dan saum Ramadan itu sendiri, silahkan kalian cari ya, kalian pelajari lebih dalam lagi supaya kalian selama nanti menjalani bulan Ramadan penuh dengan kekhusyuan dan bisa mendapatkan setiap keberkahan dari bulan Ramadan itu sendiri. Ya, saja mungkin Pak Muzaki tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Taimiyah Cerdas, cerdas, mulia. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Visi misi SD Ibnu Taimiyah, membangun generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Kami mewujudkan iklim yang kondusif dengan berusaha mengadakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, mengintegrasikan Al-Quran atau hadis dalam pembelajaran, melakukan pendekatan secara personal, dan tidak tertutup kemungkinan untuk bermitra dengan pihak yang terkait agar lebih maksimal menstimulasi kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional peserta didik. Selain itu, keteladanan dan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam pembiasaan sehari-hari. SD Ibnu Taimiyah berdiri sejak 1997 dengan berawal 5 siswa laki-laki semua. Tidak ada uang apapun dan SPP seikhlasnya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, sekolah mulai berkembang dengan jumlah siswa yang terus meningkat. Sekolah akhirnya berbayar. Hari ini jumlah siswa 318 orang, jumlah pendidik dan tenaga pendidik sebanyak 35 orang. Satu kelasnya 28 siswa dengan dampingan 2 orang guru. Jam belajar di kelas atas mulai dari 7.15 sampai dengan pada asar, kemudian kelas 1 dan 2 dari 7.15 sampai jam 2 siang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional dan kurikulum khas Ibnu Taimiyah. Saat ini, sekolah kami termasuk ke dalam sekolah penggerak, di mana hanya ada 16 sekolah di Kota Bandung yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Prestasi siswa beberapa kali memenangkan Olimpiade Sains, IPA, dan Matematika, mulai dari tingkat kecamatan sampai di tingkat kota. Lomba Project Science tingkat kota beberapa kali memenangkan lomba tahfiz mulai tingkat kecamatan sampai provinsi. Lomba azan mulai dari tingkat kecamatan sampai provinsi. Pirdacil mulai dari kecamatan sampai kota. MTQ mulai dari kecamatan sampai kota. Bahasa Inggris, storytelling dan spelling bee tingkat kota. Olahraga futsal, karate, renang. Lalu di kesenian ada pantomim, pupuh, tari, mendongeng, puisi, dan syair.
Bagi para orang tua yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan SD Ibnu Taimiyah, kami menyambut dengan senang hati putra-putrinya belajar bersama kami di sekolah ini.